Intinya yang penting saya berdamai hari ini, uang 17 juta, apapun nanti kita bicarakan semuanya, kedepannya saya bisa Reza sendiri Mas Eda gimana tadi tadi bicara disinggung soal- soal rencana seumpamanya dibayar dengan sebuah lagu. Oh ayo dong, karena prinsipnya kan gini, kembali lagi yang saya bilang bahwa bagaimana kedepannya saya dan Kanu tidak hanya sekedar silaturahmi keluarga, bagaimana bisa berkarya dengan baik. Terserah netizen mau berbicara seperti apa, pasti juga nanti banyak yang bilang bahwa ini jangan-jangan settingan nih atau apa segala macam. Buat saya nggak masuk ke area situ. Bagaimana semuanya bisa melihat menjadi hal yang positif ke depan, bisa berkarya lagi. Apalagi di sini ada Mas Nanda ya. Kita bicara industri ini, buat saya adalah beliau guru saya juga, sahabat, kakak saya juga. Jadi yang namanya urusan personal bisa diselesaikan, tapi bagaimana berkarya semuanya bisa jadi positif ya Mas Nanda ya. Gitu. Jadi saya oke dan siap sekali, mudah-mudahan. Tapi dalam hal ini kembali lagi bahwa tetap kewajiban yang menjadi hal personal itu harus dituntaskan dan kolaborasi harus tetap jalan semuanya ke depan. Mas Reza, berarti ini apakah maksudnya bantahan dari kemarin Kiki bilang bahwa diajakin setting ini sama Reza rekayasa lebih lanjut segala macam? Wah, setting saya ngobrol-ngobrol dalam hal itu. Kalau bicara ke situ saya rasa nggak pantas lah kalau kita bicarakan, nggak pantas lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Orang saya juga cerita di podcast Averi rame, nggak ada yang settingan. Nggak ada, kita nggak pernah bikin settingan. Maksudnya Mas Reza nggak pernah ngajakin Kiki untuk yuk lanjut ya biar. Intinya yang penting saya berdamai hari ini, uang 17 juta, apapun nanti kita bicarakan semuanya, kedepannya saya bisa berkolaborasi. Dan itu mungkin kan omongan saya lagi emosi Mbak. Apapun bisa terjadi kalau saya lagi kalau orang lagi emosi kan apapun bisa terjadi. Mungkin niatnya Reza nggak seperti itu, tapi saya nangkapnya seperti itu. Dan saya lagi amarah luar biasa gitu. Saya pun minta maaf gitu kalau memang saya ada lidahnya saya keseleo atau segala macam, karena jujur saya memang keadaannya emosi yang luar biasa. Dan satu lagi yang mungkin yang abangku mungkin disetujui dari kedua belah pihak lawyer, ini pasti akan ada. Kenapa yang itu tidak dituntut? Saya juga tidak ingin membebani Kanu. Ya. Saya juga seolah-olah banyak juga yang DM ke saya, jangan-jangan Reza ada pengancaman nih. Sampai akhirnya jadi yang ini aja, tidak ada ya Kanu ya. Nggak Jadi ada. memang betul-betul yang Dari kita hati. bicarakan sini semua dari hati, tidak ada ancaman dari saya, tidak ada tekanan juga dari pihak Kanu. Jadi semuanya memang betul-betul makanya didampingi sama pihak-pihak lawyer masing-masing supaya secara hukumnya jelas ya Bang ya. Mas Kiki katanya Apakah pembayarannya yang akan Mas lakukan itu apakah mungkin hari ini Sekarang saya media, minta atau sekarang. nanti rembuk dulu antar lawyer dan Mas? Enggak, saya minta sekarang yang 17. ya, jadi setelah ini ya langsung dibayarkan by manajemen. Nah, jadi manajemen nanti yang langsung membayarkan ke pihak Mas Kiki akan clear semua, berarti selesai sudah. Mas Kiki, berarti walaupun totalnya 1 miliar di 17 juta itu clear ya masalah itu ya? Ya clear. Saya komitmen dari awal. Saya bilang kan, saya selalu saya komitmen kok. Saya bilang saya tidak tidak mempermasalahkan uang yang sudah termasuk yang sudah ditandatangan yang 219 juta saya nggak masalah. Mau dibayar secara apa, mau bagaimana, saya simple nggak apa-apa. Yang saya minta 17 juta karena memang itu buat mama. Mas Reza, mungkin yang soal 17 juta itu sendiri adalah soal Kiki kan bilang yang paling sakit hati adalah 17 juta itu dipakai buat foya-foya Mas Reza. Apakah itu benar Mas? Di luar Karena itu yang bosan. bikin sakit hati Mas Kiki sampai dia nuntut 17 juta harus dibayar. Yang jelas itu nanti intinya saya menyelesaikan yang 17 juta ya buat saya. Berarti membantah atau enggak Mas? No comment itu sih dari Mas, ini kan setelah Cleopatra, akhirnya Kiki Kanu, apakah akan juga berdamai dengan Mbak Astrid juga? Kenapa? Mbak Astrid saya karena nggak mau bahas yang lain di sini. Jadi gini, Mas, Saya nggak mau bahas untuk yang lain. Cleo sudah selesai ya, Cleopatra sudah selesai, berdamai, dan Mas Kiki, kualitas dari Mas Kiki berbeda karena Mas Kiki adalah keluarga. Iya. Jadi bagaimanapun Mas Reza harus berdamai Iya. dengan keluarga. Tetapi dari pihak-pihak lain yang mendahului putusan pengadilan ya sudah menjudge klien saya, itu pasti punya konsekuensi hukum ke depan kalau masih ada ya. Yang kemarin Mas Reza dengan jiwa yang besar memaklumi, memahami, tapi kalau ke depan masih ada yang seperti itu, tidak ragu tim lawyer akan melaporkan orang-orang itu dengan pencemaran nama baik karena mendahului putusan pengadilan. Jadi status orang itu baru sah di mata hukum, baru bisa disampaikan bahwa A penipu, B penipu itu dari putusan pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan tidak boleh melakukan judgement kepada seseorang.
dan ini berlaku untuk siapapun. Oke, Bang, berarti dalam bukan arti lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah dari Reza ya, Mas Kris ya? yang mana? Yang tentang utang-utangnya yang katanya banyak, kalau ini totalnya hampir 1 miliar dan segala macam, berarti bukan lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah itu ya? Yang Mas Kiki ya? Iya. 1M itu. Iya. Saya pikir gini, orang sudah membantu dengan keikhlasan, ya kita terima. Ya kan, apalagi ditegaskan oleh Mas Kiki dan lawyer bahwa yang diminta hanya 17. Artinya saya pikir mungkin itu jadi tabungan Mas Kiki di surga nanti. Jadi karena gini, membantu keluarga. Kalau saya bilang, ini kan kita momen bertemu lagi ya. Intinya buat saya adalah damai. Damai. Iya. Nanti habis ini kan saya udah jadi keluarga lagi. Itu aja dulu tujuannya. Hal-hal teknis nanti lebih tepatnya akan dibicarakan secara teknis lah gitu. Karena buat saya juga tidak etis kalau semuanya juga harus disampaikan di ruang publik. Jadi buat saya yang terpenting adalah sekarang bagaimana saya dan Kanu berdamai, kedepannya bisa kolaborasi dengan baik lagi secara positif. Itu yang terpenting buat saya. Dan buat saya mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menghargai keputusan saya dan Kanu hari ini gitu. Jadi untuk yang lain mungkin saya juga nggak mau bahas gitu, karena ini hari ini adalah memang tepat. Saya selalu bilang juga sama Mas Kris adalah lawyer yang tegas, tapi buat saya ngomong ya, untuk Kanu saya bilang saya cerita gitu ya Mas Kris ya. Akhirnya pun dapat kita kesepakatan walaupun caranya seperti ini, tapi buat saya adalah gini, semua udah jalan Allah, semua nggak ada yang bisa mengurangi atau menambahi. Intinya sekali lagi kita berdamai ya kan ya, insya Allah kedepannya bisa kolaborasi. Hanya itu aja poin saya ya. Dari pihak lawyer saya juga mohon maaf. Mas Kiki mungkin dari bukan maaf soal gitu, dari ayah bukanya mungkin masih murung atau mungkin apa yang udah disampaikan? Enggak sih, udah lega. Ya mungkin dari saya dikit ya. Nah Mas Nanda. Maaf ya, saya tiba-tiba ada saya di sini. Dong Mas Nanda. Ya kebetulan Reza dan Kiki ini teman saya. Ya. Dan Reza sempat juga masuk di podcast saya, ngobrol banyak lah. Dan setelah podcast itu tayang ya, dengan podcast sebelumnya kan rame netizen. Terus rame juga dengan reaksi-reaksi dari beberapa orang yang merasa punya masalah dengan Reza gitu. Termasuk Kiki gitu. Nah, aku tuh ngeliat ketemu Kiki udah sempat kenal lama dulu gitu ya, ketemu lagi ternyata ngebahas tentang Reza. Aku ngelihatnya ada tekanan yang begitu berat di psikisnya gitu, dengan keberanian dia speak up gitu. Dan ini masalahnya masalah komunikasi sih ya. Kalau masalah yang hubungan udah seperti keluarga itu memang pasti akan berat buat psikisnya. Jadi aku juga tadi panik juga ngeliat Kiki tadi kayak pingsan gitu ya. Itu karena tekanan psikis yang nggak dibuat-buat gitu, karena sekian lama gitu. Dan Reza juga salut saya, dia berjiwa besar gitu menghadapi ini semua dengan tim lawyer masing-masing. Jadi saya jadi saksi sebagai teman aja yang ayo kita sama-sama jalan di industri inilah gitu dengan baik, dan semoga ada komunikasi yang lebih baik dan semuanya akan membaik ke depan dan menjadi pelajaran juga. Dan buat netizen juga sebaiknya bijak ya, memahami permasalahannya secara utuh gitu. Karena berat loh tuh tekanan psikis itu ya, buat Reza juga, bagi Kiki juga gitu, buat yang lain. Ya, yang penting gini, yang penting saya nggak mau ada dendam di dalam hidup saya gitu. Jadi saya jujur gitu, selama ini setiap lihat saya Reza di TV tuh darah saya mendidih gitu. Saya tuh punya tekanan yang saya harus cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke orang yang nggak tepat, ini membawa nama seorang Reza Herlambang yang udah punya nama besar. Saya harus gimana? Harus berceritanya saya ke siapa gitu? Ke keluarga saya nggak mungkin. Ke mama waktu itu lagi sakit, ke siapa? Gitu. Jadi saya cuman hanya udah meluang. Jadi akhirnya dengan cara saya ngomong di media, jadi lega. Saya kayak beban itu udah hilang gitu. Sebenarnya bukan itu yang saya mau. Kalau saya mau, tidak saya tunggu 8 tahun di dalam hati saya gitu. Jadi itu jadi mental buat saya. Saya jadi bagi saya tuh itu kayak dendam yang nggak habis-habis gitu. Jadi coba ya itu saya menyakiti diri saya gitu, menyakiti mental saya. Itu
mungkin dengan kejadian ini jadi satu pelajaran juga buat Reza dan saya juga gitu. Kalau menyelesaikan masalah jangan menghilang, jangan itu juga aku pesen Mas sebagai keluarga gitu, maksudnya udahlah gitu, maksudnya mama udah nggak ada, mama ngasih tahu kalau ada masalah temuin, apapun yang terjadi orangnya temuin, kalau salah bilang salah, kalau emang bener bilang bener gitu aja. Jadi mungkin aku yakin dengan adanya aku speak up seperti ini, orang-orang yang masih bersangkutan juga pasti akan udah gitu, lihat aku juga udah gitu, maksudnya udah ya udah, biarin Reza berkarya dulu gitu, biarin kita lihat dulu niat baiknya Reza setelah Reza naik lagi. Kan sekarang ini mungkin aku ngerti karena sebagai satu keluarga aku ngerti apa yang bisa dia lakuin juga, uang nggak ada gitu, job nggak ada, aku paham gitu, aku paham banget, makanya aku mau bantu keluarganya gitu. Jadi makanya saya bilang, saya menghimbau juga kepada yang menurut mereka merasa dirugikan, stop dulu. Mau kapan dia punya uang, mau kapan dia berkorban, kalau dia memang terus dihajar nama baiknya gitu. Biar cukuplah saya yang berbicara sebagai keluarganya, sebagai adiknya yang negor dia gitu, sebagai keluarganya. Mungkin kalau kalian yang menegur mungkin dia orang lain gitu. Tapi nggak semuanya tepat loh. Iya, terlepas dari itu kan cuma Reza yang tahu ya. Maksudnya makanya saya bilang ini ada kasus ini, ada orang ini yang salah. Lu bilang salah, saya bilang sama dia kemarin. Kalau lu emang ini orang bener ya benerin gitu. Gitu. Jadi maksud saya jangan maksudnya gini, kan saya bilang tadi yang salah disalahin, yang bener ya dibenerin gitu. Cuman saya menghimbau ini lebih ke orang-orang yang merasa kalau yang sudah selesai ya sudah. Maksudnya gitu. Kayak waktu itu saya negor ke Iva dan Lutfi, itu jelas saya yang membayar uang itu. Ya sudah, kan sudah selesai gitu, apapun caranya sudah selesai. Jadi saya agak bingung nih gitu, maksudnya kayak saya juga kemarin agak ribet dengan Mbak Astrid, Mbak masalahnya di mana? Kan Mbak Astrid juga udah saya bayarkan waktu itu. Jangan menyerang nama baik, maksud saya gitu. Jadi maksud saya di sini bukan untuk menutup rezekinya Reza. Saya bukan untuk menyerang nama baiknya Reza. Tapi saya sebagai keluarga, saya mengingatkan, mungkin dengan cara keras seperti ini, Reza mau berubah. Menurut penilaian saya secara keluarga, bukan orang lain, bukan musuh. Makanya saya shock gitu, maksudnya kok bisa terjadi ketemunya dengan cara kayak gini gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin secara kekeluargaan gitu. Ya itu jeleknya Reza tuh, orangnya nggak bisa kalau udah mentok, udah nggak mau dikasih tahu sama siapapun, di blok gitu. Jadi kitanya kebingungan sendiri gitu. Cuman gitu aja sih, mungkin ada kata-kata saya. Tapi yang juga. lain nggak diblok loh. Jadi yang lain gue. Iya. Yang lain nggak diblok. Takutnya nanti yang lain salah. Yang lain nanti sangka salah. Ngomongin orang, ngomongin gua. Iya. Ini teman-teman. Sebentar. Sebelum kita coba soal komunikasi di blog, coba buktikan komunikasi itu. Izin, sorry, ini mau ada pembayaran langsung. Tadi kan teman-teman minta pembayaran langsung. Ini dari manajemen ke Mas Kiki sebesar 17 juta. Artinya masalah ini, Bang, izin Bang ya, clear semuanya di hadapan dengan teman-teman, saksi-saksi semua bahwa ini sudah diselesaikan 17 juta. Silakan. Selesai. Ya, ini manajemen yang menyelesaikan. Kalau Mas Reza mungkin belum ada. Dihitung dulu weh. Buat mama. Unboxing ya tuh. Kita disangka uang palsu ya. Enggak usah ya. Coba lagi dulu. Ya. Naikin lagi. Oke. Atas. Titipin ke dari bawah. Tahan dulu, tahan. Tahan 3 menit. Ini boleh Mas Kiki, Mas Reza. Oke. Manadi mau pegang, Manadi. Reza, perihal persyaratan ada yang memberatkan nggak buat Bang Reza dari Kiki? Enggak ada. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja? Maksudnya? Persyaratan yang diajukan ke Kiki kepada Pak. Persyaratannya tadi selesaikan yang 17, lebih-lebihnya nggak ada persyaratan bagaimana, karena kan ini perdamaiannya kita nggak dibuat-buat ya, nggak ada tekanan dari pihak anu atau dari pihak kita, nggak ada, jadi semuanya natural gitu, alami aja. Hei, Mas Nanda thank you ya. Damaian. Nyanyi lagu yang dibikin sama Mas. Satu geteknya 6 kali. Itu. Kira kasus aja cepet.
Oke, Bismillah teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama ini saya belum respon kemarin teman-teman. Karena maksud saya kita akan respon kalau yang memang benar-benar tepat daripada simpang siur makin simpang siur beritanya. Jadi makasih teman-teman, maafin udah jauh-jauh, udah kemarin WA dan lain-lain. Terima kasih support dan dukungannya, masukannya sekali lagi terima kasih. Saya juga jadi menyusahkan. Saya tahu kalian juga kerja, jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf kalau ada yang dapat tekanan dari produser harus dapat berita Resa hari ini, ngejar. Terima kasih, mohon maafkan, terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi kita baik. Nanti kalau aku dapat rezeki kita makan pecel lele ya bareng-bareng ya, bareng semua ya. Thank you ya, Nun. Copyright apa ya? Thank you ya. Oke. Bayar. Lagu dia nih. Apa siapa? Ku telah jatuh cinta lagi, tapi bukan yang kesekian kali. Ku harap dia jadi yang terakhir. Sungguh aku mencintaimu, janganlah kau karena aku yang memilih. Oke.